Oke, ketemu lagi dengan Dr. Made dan Aislin ya dalam topik tentang hipnoterapi dan hipnotis. Jadi kalau kita memiliki anak kecil yang umurnya kurang dari 5 tahun, ingat biasanya keingintahuannya begitu besar. Jadi ketika seseorang misalnya bayi seperti ini ditemukan benda-benda yang mungkin dia rasa aneh, dia biasanya fokusnya berpindah kepada orang itu. Jadi apapun yang keinginan tahuan si anak, biasanya anak itu akan menanyakan sampai si orang tua bosan. Ini dokter kasih contoh misalnya ya. Oke, benda ini. Kita lihatkan aja ke anak. Karena anak nggak pernah lihat, biasanya keinginan tahunya besar. Nah, kita lihat ya. Nah. Oke. Nah, oke. Oke. Aman lepas ya. Oke. Nah, kenapa dia begitu ingin tahu? Karena kalau kita lihat perkembangan pikiran si anak ini dari umur dia 0 sampai dia umur 5 sampai 7 tahun, pikiran bawah sadarnya lah yang berkembang. Jadi pikiran bawah sadar itu termasuk keinginan untuk mengetahui apapun. Jadi memorinya itu masih kosong. Dan kita isi memorinya sehingga teman-teman yang memiliki anak di bawah umur 7 tahun, ketika seorang anak itu memberikan pertanyaan, sebaiknya dijawab dengan baik ya. Karena jawaban kita itu justru akan membuat termanifestasi beberapa tahun kemudian ketika dia dewasa. Ini contoh saja. Jadi kalau benda ini kita tarik, dia marah. Nah, si anak ini biasanya ingin tahu benda ini apa, diraba apa gitu ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seorang anak misalnya melihat orang dewasa, ya melihat orang ini kan belum bisa bicara. Kalau dia bisa bicara, dia akan bertanya. Misalnya dia melihat anak yang lebih dewasa itu makan permen, ya. Ketika anak itu makan permen, maka si anak kecil ini akan bertanya apa yang dimakan. Lalu si orang dewasa itu akan mengatakan itu permen. Tapi permen itu untuk orang yang lebih besar, untuk anak-anak yang besar gitu ya. Sehingga yang ada di memori pikirannya si anak itu akan berpikir, oh berarti dia akan makan permen itu ketika dia sudah lebih besar. Misalnya dikatakan nanti umur 2-3 tahun ya, baru boleh makan permen. Nah, si anak memorinya akan tersimpan. Berarti di alam pikiran bawah sadarnya si anak itu akan mengatakan bahwa dia akan makan permen ketika umurnya 2 atau 3 tahun. Nah, ketika si anak kecil itu melihat orang tua menghisap rokok, maka si anak kecil itu akan bertanya, "Mah, apa yang di mulutnya Bapak?" Pasti dia akan menjawab, "Itu rokok." Gitu ya. Lalu ditanya, "Kenapa Bapak isap rokok?" Si ibu menjawab, "Oh, itu isap rokok karena Bapak memang punya hobi isap rokok." Gitu ya. Berarti si anak kan dalam pikirannya rokok itu akan sesuatu yang baik. Berarti si anak mungkin, berarti saya boleh coba dong, Mah, gitu ya. Nah, si mama biasanya akan menjawab, nggak boleh. Itu adalah untuk orang dewasa. Nah, apa yang terjadi di alam pikirannya si anak? Si anak akan berpikir, oh dewasa ya. Dewasa itu berarti boleh merokok. Nah, si anak belum tahu arti dewasa. Suatu hari ketika ada masalah, kemudian misalnya si anak sudah menginjak SD atau SMP, ada masalah dengan temannya. Lalu si ibunya mengatakan, jangan nakal, kan kamu udah dewasa. Nah, ingat, ketika kita mengatakan dewasa suatu momen, misalnya anak berkelahi, tidak boleh berkelahi karena sudah dewasa, padahal masih SD. Nah, manifestasi si anak, berarti kalau saya sudah dewasa, saya boleh merokok. Nah, itu contoh ya.
Jadi kalau kita berbicara kepada anak harus super hati-hati. Khusus yang kayak rokok, seperti minuman keras, ataupun seperti perkelahian, itu sebaiknya jangan di depan anak-anak. Karena anak di bawah umur 7 tahun keingintahuannya besar banget. Apapun jawaban dari si orang tua itu dianggap sebagai kebenaran dan itu akan masuk ke pikirannya, termasuk kata dewasa. Jadi kalau kata dewasa itu dimanifestasikan si anak nanti ketika dia SD, maka segala sesuatu yang dilarang di masa kecil pada waktu dia dewasa, misalnya dia SD, maka dia akan mencontoh apa yang dia lihat atau yang orang tuanya katakan. Sehingga kalau kita misalnya berhadapan dengan kejadian gitu, kita bisa mengatakan sesuatu misalnya, nanti boleh makan permen, tapi nanti jangan lupa ya sikat gigi ya, karena permen itu merusak gigi. Ini contoh ya, supaya si anak tahu bahwa makan permen itu harus disertai dengan sakit gigi. Atau kita tidak menonjolkan manifestasi seperti merokok di depan anak-anak. Kalaupun misalnya si anak melihat orang merokok, itu harus dikatakan, jangan merokok. Nanti kalau merokok itu merusak paru-paru. Kalau paru-paru nanti sesak napas, begitu-begitu ya. Oke, jadi teman-teman, begitulah cara kita untuk berkomunikasi dengan anak. Walaupun keinginan tahunan si anak begitu besar, beritahu saja yang benar yang membuat anak itu suatu hari besar akan merasa apa yang dilarang oleh orang tuanya itu real ya. Kadang-kadang kan hanya karena kita ingin anak itu mengikuti kita, maka jawaban orang tua itu kadang-kadang tidak bisa dibenarkan. Misalnya, jangan main hujan, nanti kalau main hujan nanti sakit. Jangan pulang malam, nanti kalau pulang malam ada hantu yang bergentayangan. Nah, jawaban-jawaban itu tidak membuat anak itu menjadi mandiri atau memiliki pikiran positif ketika dia sudah dewasa. Oke? Bye, tetap semangat.